kampus gitu ya. I wanna flashback waktu gue kampus, which is gue di UPH. Siapa anak UPH di sini? Siapa itu? Siapa itu? Oh ya, sorry ya, maaf ya. Tapi as ambassador of UPH, I wanna. Jadi ya oke. Anyways, jadi dulu tuh gue tuh pokoknya UPHers sejati gitu ya. Karena gue itu dari SMA itu udah dari UPHC juga. Di sini ada yang tahu kalau misalkan UPHC dan UPH itu suka ada basket-basketan gitu, tahu kan? Lima or everything like that, tahu? Oke, ya. Mungkin kalian tahu juga yang terkenal, gue pede banget ya, tapi I hope terkenal. Klubnya adalah Eagles, right? Nah, jujur kalau orang mau masuk UPHC, masuk UPH itu pasti karena one of them lah, gara-gara itu pengen masuk basketnya gitu. Nah, di situ gue memanfaatkan gue yang mungkin tidak terlalu atletis, tapi gue mungkin punya potensi gitu ya. Kalau kata waktu itu gue lagi nonton adik gue lomba, terus kata coachnya ini bagus nih main basket. Akhirnya gue baru masuk belajar basket itu pas SMP gitu ya. Dan gue kejar biar gue bisa masuk Eaglesnya di SMA. Nah, sebuah kasih karunia, puji Tuhan dari banyaknya orang yang masuk. Dan orang juga pada kejar-kejaran. Dan mostly yang mau masuk itu juga orang-orang yang hebat banget. Mereka yang mau masuk beasiswa basket. Ataupun mereka yang udah sering gitu dari SMP atau bahkan dari SD main basket. Tapi kaget banget dari 20-an orang yang audisi hari itu, gue termasuk 4 yang masuk di situ, puji Tuhan. Dan gue kira saat di audisi itu mostly audisinya gue kira itu lebih kayak main atau maksudnya kayak dilihat gitu loh gimana gue shoot dan lain segala macem. Tapi ternyata itu ada, but mostly ternyata itu tentang bagaimana gue itu endure bisa lari gitu. Jadi lari lapangan, lari Sweet 17. Di sini ada yang anak basket gak? Biar paham. Anak basket ada? Oke. Nah, jadi Sweet 17 itu kayak bolak-balik lapangan 17 kali. Terus habis itu juga suicide, jadi itu kayak setengah maju mundur. Yes, terima kasih. Nah, jadi pokoknya di tesnya kurang lebih yang kayak gitu aja gitu kan. Dan I endure that. Dan ternyata saat gue masuk gitu ya, ternyata gue ketinggalan banyak dari orang-orang itu. Dan gue sedikit-sedikit menyesal karena kayak ini susah banget ya gitu untuk mengejar mereka. Dan what I do gitu ya, dulu awal-awal pertama kali kan kita langsung ada perlombaan. Mostly gue jadi bench, tahu ya bench. Jadi kayak ya cuma duduk aja gitu di kursi nonton ini gitu kan, tepuk tangan doang. But then abis itu kan kita latihan lagi kan. Jadi gue harus latihan lebih keras daripada yang lain, betul nggak? Dan karena mereka udah dari SD SMP gitu loh. Jadi gue harus kejar mereka dan gue harus bisa dikasih chance gitu loh. Untuk nanti next competition ya gue bisa main gitu. Nah jadi mulai dari gue dikasih main 1 ronde, 2 ronde, sampai 3 ronde. Sampai ya I can jadi manusia player normal gitu loh. Gue main gitu di lapangan gitu kan. And ya gue terus gitu mengerti bahwa ternyata latihan itu penting banget gitu. Dan ternyata ya gue bisa aja gitu loh. Waktu itu kalau gue pengen gue bisa gitu. Di sini ada yang cindo yang dipaksa mama papanya main keyboard atau piano nggak? Langsung senyuman hihihi gitu. Kayak kelihatan gitu. I'm one of them gitu kan. Dipaksa untuk les piano, salah satunya pernah Miss BK sama Miss Unike gitu ya. Gue pernah les sama mereka yang hebat-hebat itu tapi gak akan jadi-jadi. Kenapa? Gue gak mau latihan. Gue mungkin datang les setengah jam, 1 jam, terus yaudah di rumah gue gak latihan. Jadinya apa? Ya kagak bisa-bisa gue, makanya pelayanan gue bukan di PW gitu. Tapi pas gue gitar, gue gak pernah les gitar, tapi gue bisa main gitar. Kenapa? Karena gue latihan sendiri aja dan gue mau gitu loh. So if you wanna get better at something, you should probably practice. Nah
Jadi, tapi masalahnya ini, a lot of us don't like practice, right? Kayak ya kalau misalkan basket gitu ya mungkin seru mainnya. Tapi latihannya bosen men, cuma lari-lari doang kerjaannya, nggak ngapa-ngapain, cuman ya, bagusin stamina doang mostly. Dan ya udah gitu loh, gitu doang. Main piano sekarang enak nih lihat orang tuh langsung ting 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 gitu kan. Kalau pas lagi belajarnya, aduh kok tangannya sakit ya, pegel ya. Kalau piano apalagi lebih keras, bener nggak? Ya kan, jadi aduh gak enak banget. We don't like practice. Nah, kita sering kali pikir kayak, oh gue pengen langsungnya jago gitu loh. Tapi we don't born like that gitu. Kita harus semuanya tuh latihan. Ada di balik layarnya, itu tuh semua orang latihan. Dan ya mungkin tapi kita sering lihatnya orang lain yang, wah udah jago, udah keren, udah bisa. Wah kayaknya dia lahir kayak gitu tuh, owe-owe udah bisa tuh. Tapi enggak kayak gitu. Kita nggak bakal ngira kayak oh Michael Jordan itu memang dari lahir bisa main basket gitu kan. Enggak, dia tuh latihan dari pagi sampai malam gitu loh. Dan kita mungkin pengen tuh meraih sesuatu, kita mau meraih jadi MVP, kita mau jadi orang yang hebat, yang bisa, yang jago. Tapi tanpa latihan di behind the scenes-nya ya nggak bakal bisa. Dan percaya atau enggak, latihan itu juga cara agar kita dapat melihat Tuhan dengan jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita itu juga bisa latihan nih. Kita jadi orang Kristen tuh juga gak bisa loh langsung kayak oke, aku Kristen karena orang tua aku Kristen. Tapi kita harus punya latihan pribadi kita. Dan bagaimana kita itu bisa merasakan adanya Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita makanya gak bisa gitu ya, mungkin kelihatannya kayak Civeno kelihatannya bagus gitu kan, langsung bisa doa gitu kan di KPN gitu. Ya enggak gitu loh, pasti semuanya ada latihan berdoa dulu gitu. Dan gue pun juga merasa seperti orang yang memang gak bisa doa. Ya pernah kan kalau kalian kumpul-kumpul keluarga atau apa, ayo doa, gak bisa doa gitu kan. Kayak lagi small group, ayo kita doa, kamu yang pimpin ya, gak bisa doa gitu. Ya well kalau gak bisa doa, kalian harus latihan doa ya gitu. Jadinya kita itu bisa gitu ya, kabar baiknya adalah kita bisa kalau kita mau melatih diri kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti keterampilan lain-lainnya gitu, kayak ya main piano, main gitar dan lain-lain. Dan kita harus disiplin dan kita harus bisa punya waktu untuk latihan itu. Kadang kita mungkin mikir kayak kita pengen deh rasain kalau misalkan Om Mirio bilang saya mendengar suara Tuhan gini. Enggak, he don't born like that. Om Mirio itu bangun pagi-pagi untuk mendengarkan suara Tuhan, melatihnya untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan mungkin ada yang bilang mungkin enak ya orang kalau doa tuh langsung damai sejahtera. Langsung ada kayak sukacita, ada rasanya kayak oh ada masalah doa langsung wow lega gitu. Kok bisa ya orang gitu. Kita mungkin mengejar itu. Tapi practice is intentionally scheduling time to reflect on and look forward to seeing God at work all around you. Jadi bukan hanya kayak oh pas nih tiba-tiba bisa dengar suara Tuhan. No, we need to practice intentionally scheduling time to reflect. Jadi sekarang kita mungkin mikir kayak oh ternyata bukan pendeta doang ya yang bisa kayak gitu. Ternyata gue sebagai murid Tuhan tuh bisa mendengar juga loh. Dan mungkin kita pikir ya gereja udah cukup gitu. Tapi ya gereja is nice, is good. Untuk kita bisa bertumbuh, bisa sharing sama orang-orang. Tapi kita juga butuh 6 harinya lain nih. Dan pribadi kita dengan Tuhan. Nah mungkin seringkali kita ngerasa kayak we're intimidated by the idea of practicing spiritually alone. Ya kan, kalau misalkan sekarang atmosfernya enak gitu loh. Kayak ini pada nangis wah gitu kan. Tapi kayak pas lagi sendiri kayak awkward banget nih, kayak gue gimana nih gitu kan. Dulu awal-awal gue juga aneh gitu loh, kayak gue kadang kalau misalkan main gitar gitu ya, jujur aja kalau misalkan main gitar sambil nyanyi, sambil doa sendiri tuh rasanya
awkward gitu. Jadi gue coba pakai YouTube Music. Tapi YouTube Music dengerin suara orang lain juga aneh gitu rasanya. Jadi sometimes we're intimidated by the idea of practicing spiritually alone. Kayak rasanya kayak ih awkward banget sih. Kok gue nangis-nangis sendiri sih? Ya gak sih? Kayak kok gue ngomong sendiri sih gitu. Mungkin seperti itu. And mungkin merasa baca kitab itu aneh gitu rasanya kayak kalau gue pribadi juga emang orangnya gak suka baca. Dan ya itu menurut gue dulu awal-awal rasanya kayak aneh banget, ngapain nih gue. And then we tried spiritual practice once and they didn't work, yes. Siapa sih yang suka ketiduran pas lagi baca Alkitab? Saya. Oh makasih udah ngaku, gue cuma pengen ngaku sendiri-sendiri tapi terima kasih sudah ngaku. Karena saya juga, tapi ya itu kita kadang kayak ngerasanya ya gue ketiduran terus nih, ya kan? It doesn't work out gitu, gak bisa gitu. Terus misalkan dibilang, oh ya harus cari Tuhan pagi-pagi. Bangun pagi, kok gak kebangun, gue ketiduran lagi. Terus kayak, ya elah, it didn't work out, it's just not for me kayaknya, kayak gitu kan. Ini kayaknya relate banget gitu ya. And 3, nobody has time for that. Yeah, kalau ada yang tahu ini kita mungkin kurang lebih seumuran sih harusnya. Tahu meme ini gak? Ya, yeah, nobody got time for that gitu. Jadi kayak ya kita banyak banget kegiatan gitu loh. Betul nggak? Di sini ada anak organisasi, ada kampus aktif nggak organisasi? Aktif. Himpunan, BEM, semua. Itu pasti kan ya ada subuh-subuh lah, apalagi udah mepet-mepet event, pasti kayak nanti nginep lah di kampus lah, apalah, betul nggak? Jadi kayak kadang kita seperti itu gitu loh, kita ngerasa kayak gak ada waktu men, kayak pagi udah berangkat, malam udah ngantuk, atau bahkan begadang malahan. Jadi kapan gue bacanya, kayak gitu kan. Jadi kita ngerasa kayak we don't have time for that, and I don't judge. We listen, we don't judge, oke? Jadi gue juga mengerti gitu loh di posisi itu, karena gue pernah dalam posisi itu. Bagaimana gue gak suka baca, mau baca apapun, mau baca yang seru-seru pun juga gue gak suka, baca komik pun gue gak baca gitu loh. Karena gue gak suka baca, gue lebih suka mendengar. Dan waktu itu ya gue juga, I'm not a morning person, siapa yang not a morning person? Gue tahu pasti banyak anak-anak remaja ini bukan morning person, right? Jadi kayak semuanya ya, not a morning person gitu loh. Siapa yang morning person juga? Gitu. Tapi ya gitu, kita malas ya kan, kita kayak it's not me gitu. Dan ya kita kesulitan gitu untuk berinvestasi diri kita, waktu kita, untuk kita melakukan hal yang berbeda. Tapi makanya kita ingin bahas tentang latihan, how we practice. Practice itu bukan bikin kita ya langsung jago juga, tapi bagaimana kita itu ya bisa lebih baik lagi gitu. Nah nanti kita akan bahas dalam 10 menit ke depan, gak tahu sih 10 menit atau anyways, jadi tapi kenapa sih kita itu dari kecil, dari sekolah minggu bahkan udah diputerin gitu ya, baca kitab suci. Doa tiap hari. Jadi kayak gitu terus, baca kitab suci, doa tiap hari. Ya ampun gitu ya, dari SD kita, dari kecil kita udah doktrin seperti itu gitu. Tapi kenapa? Why? Why we have to do that? Basically, karena Yesus melakukannya. Nah, kita baca sama-sama. Oh, gak ada. Sorry, lupa. Ini gue cike banget ya, cike mood. Oke. Anyways, jadi pagi-pagi di Markus 1 ayat 35 sampai 37, boleh baca? Yang sudah katakan amin. Markus 1 ayat 35 sampai 37. Amin. Oke. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau.
Sudah ya, terima kasih. Oke, nah jadi kalau kita perhatikan lagi ya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di SMA kita udah lewatin itu semua ya. Tapi ya kita bisa lihat gitu bahwa banyak gitu, Jesus set an example of spiritual practices. Jadi ya sering gitu Yesus pergi sendiri doa, bahkan sebelum mau disalibkan aja pergi sendiri dulu berdoa di Taman Getsemani gitu kan. So yeah, Jesus really set an example gitu loh bagaimana kita itu harus berdoa. Dan seri ini kita berbicara tentang cara melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur di sini, siapa sih yang pernah, ada gak sih yang pernah ngerasain udah mau hujan banget gini. Terus kita bilang, Tuhan jangan hujan dulu, gue pengen masuk gedung itu dulu, baru hujan. Terus baru pas kita masuk gedung, hujan. Pernah? Yes, itu salah satu contoh penyertaan Tuhan dalam sehari-hari kita. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita pengen coba belajar melatih diri lagi untuk kita itu bisa lihat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita lebih dalam lagi. Bagaimana ya misalkan Tuhan ingetin, jangan lupa bawa ini. Terus kita kayak buat apa, misalkan jangan lupa bawa payung. Buat apa, ini terik banget gitu kan. Tiba-tiba kita bawa payung ternyata beneran hujan. Pernah gak rasain kayak gitu? Jadi kayak banyak kehidupan sehari-hari kita yang ya enak gitu loh. Kalau kita itu bisa peka melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah pastinya itu butuh latihan. Mungkin ada yang bilang pernah, ada yang bilang apaan sih gak pernah gitu kan. Dan dulu gue juga suka mikir gitu loh. Kayak doa itu karena sebagai anak yang lahir di GBWTC ya kan, terus udah Kristen gitu kan, jadi kadang suka penasaran aja kayak ini gue bener gak sih kerja ini kayak gitu kan. Kadang gue juga suka mikir ini tuh kita doa karena kita asumsi aja atau enggak sih. Tapi pas kemarin gue baca SMA gitu ya, ternyata ini ya beneran ya Roh Kudus itu memang bisa bekerja. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah. Adakah tanda-tanda? Wow, jadi ternyata ini adalah bukti nih bahwa ternyata gue selama ini doa bukan hanya kayak asumsi gue jadi lebih damai, tapi ternyata memang benar Roh Kudus itu bekerja untuk kita itu ya diberikan kekuatan, kita diberikan damai sejahtera, diberikan semua itu gitu loh. Ternyata memang gitu loh Roh Kudus bekerja. Dan enak gak sih kalau kita setiap kali datang ke Tuhan, kita minta pertolongan, Tuhan tuh selalu ada gitu loh, memberikan kekuatan buat kita. Nah, kita itu bisa gitu terus berlatih dengan hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana kita itu semakin seperti Yesus. Bagaimana kita itu bisa gitu loh, dikit-dikit doa, mau mati aja doa gitu loh. Kayak kok bisa gitu loh. Dan kadang kita mungkin pikir kalau misalkan Yesus itu punya super power. Itu sama aja kayak kita bilang Michael Jordan punya super power, dia bisa dunk kapan aja, dia mau shoot kapan aja, itu masuk gitu loh. No, he practice. Jadi ya Yesus juga practice. Dari Yesus kecil pun juga kelihatan gitu, Yesus sukanya ke bait Allah, doa, memberitakan firman. It's a practice dari kecil gitu loh. Dan bagaimana kita itu bisa berlatih terus. Dan bukan mikir kayak mungkin harus sampai tua dulu gitu ya. Harus pas mungkin mama papa kita baru bisa, enggak juga gitu loh. Karena gue belajar mengenal Tuhan, belajar bahkan untuk bisa merasakan atau mungkin dibaptis Roh Kudus itu waktu gue kelas 2 SD gitu loh. Gue kelas 2 SD gue belajar, gue melatih diri gue untuk berdoa sendiri dan gue bisa dapat urapan Roh Kudus gitu loh di situ. Jadi bukan berarti kita harus mungkin kayak nanti kali ya baru kita ini, tunggu gue suci dan kudus dulu kali ya untuk kayak no gitu loh. Saat kita
mulai menyadari bagaimana Tuhan yang kita baca dalam Alkitab itu masih bekerja di dunia saat ini tuh kayak luar biasa banget gak sih? Kadang kita kayak mikir, wow kok bisa ya Tuhan tuh lagi, Yesus tuh lagi jalan aja tuh bisa ada orang tuh yang disembuhkan kayak gitu. Atau mungkin ya Yesus tumpang tangan aja bentar terus udah disembuhkan. Bahkan Yesus gak di sana aja, anak kamu udah hidup tuh gitu. Itu ya udah pas pulang kayak lah kok bisa gitu. Tapi the Jesus saat itu is still Jesus now gitu loh. Kuasanya masih sama gitu loh. Tapi bagaimana kita mau melatih diri kita untuk melihat itu. Untuk kita tuh bisa punya iman seperti itu. Untuk kita punya urapan Roh Kudus dan kuasa yang sama kayak gitu. Seperti ya saat itu gitu loh. Karena bagaimana Tuhan bekerja saat itu masih juga seperti sekarang. Masih nyata sampai sekarang. Dan it's amazing gitu loh. Walaupun gitu ya, aduh tapi berat banget gitu kan. Mungkin sering banget diingetin baca SMA. Iya aku mau baca SMA. Lama-lama kayak, kok lama-lama hilang gitu kan, redup gitu. Tenang aja guys, gue adalah mantan yang tidak bisa baca buku apapun gitu. Tapi sekarang buku yang gue baca cuman Alkitab. Jadi bahkan jujur aja it's so funny that I have a millennial boyfriend, tapi I'm a Gen Z girlfriend kan. So kalau dia cari informasi, dia carinya di artikel Google. Kalau gue saking gak mau bacanya, gue carinya di TikTok. Jadi gue nontonnya video gitu loh. Saking gue mau bacanya, oke, that's really parah gitu. Tapi ya gitu. Dan gue kalau misalkan baca buku, misalkan Psychology of Money gitu kan, gue nggak baca bukunya guys, gue baca ringkasan orang-orang di YouTube. Jadi kayak gitu, how I learn. Tapi kalau baca Alkitab, gue nggak bisa cuman baca dari rema-rema pendeta-pendeta, karena mereka punya, ya Roh Kudus berbicara beda sama mereka gitu loh. Mungkin ada yang speak to me, tapi ada juga yang harus gue sendiri untuk firman itu sendiri yang speak to me. Nah, di situ loh gue belajar untuk baca SMA. Nah, baca SMA mulai dari mana? Dari baca devotion aja dulu. Ya kan, mungkin hari ini Siti lagi mau, ini ada cerita Siti. Ya ini kalau nggak relate, ya mungkin belum baca. Tapi kalau di devotion kemarin tuh ada, bukan kemarin. Ya pokoknya beberapa lalu ada Siti lah, ada siapa lah, cerita-cerita kayak gitu. Ya kita cerita aja gitu, kita lihat aja gitu ayat mana, terus ada remanya dari pembaca, dari yang devotion itu. Terus habis itu mulai dari mana? Dari Mazmur, Amsal, itu pendek banget. Itu kayak 10-15 menit selesai lah gitu. Ya kalau gue bacanya lama soalnya. Mungkin 5 menit kalau orang normal gitu. Nah terus ya habis itu baru perjanjian baru, terus baru perjanjian lama yang lama banget dan kadang bosen. Ya. Apalagi udah lewatin bilangan, wah itu good luck. Tapi ya gitu, itu dimana gue tuh belajar jatuh bangun proses. Dan ya itu gak langsung perfect. Tapi emang practice doesn't make perfect, tapi practice makes progress. Jadi ada progress tadinya apa jadi apa. Yang tadinya ya cuman baca devotion, bahkan tidak baca Alkitab sama sekali. Ya akhirnya mulai pelan-pelan baca satu-satu sampai seluruh SMA dan seluruh Alkitab dibaca. And that's me now gitu. Gue sekarang udah bisa baca gitu dan only baca Alkitab. Sisanya enggak, gue nonton video doang. Parah sih, ada gak sih yang kayak gitu, ada yang relate gak sih? Nggak ada ya, maaf ya. Mungkin kalau ada adik gue di sini mungkin dia setuju sama gue. Tapi dia juga belajar SMA juga dari gue. Jadi kita mungkin mau mulai nih berlatih. Tapi mulai dari mana? Yang pertama adalah pick a time. Nah ini juga kadang ya. Dulu tuh gue suka dibilangin ya harus pagi-pagi. Karena Tuhan tuh ngomong pagi-pagi kayak gitu. Tapi kalau pagi-pagi nggak jalan-jalan juga gue kayak nggak bangun gue nggak jadi deh gitu kan, nggak jadi jadinya. Tapi akhirnya gue pilih gue pilih malam aja waktu gue udah lebih tenang. And then what? Jalan. Jadi kayak udah pick a time aja dulu. Lalu decide what you'll do. Kamu mau ngapain? Nah ini mungkin kayak ya awalnya gue pengen baca devotion Mazmur Amsal dulu. Udah. Terus kalian mau taruh rema sendiri gitu. Boleh gitu. Gue
sekarang tuh suka suka ini juga tulis juga, ketik apa rema yang gue dapat gitu. Itu buat bahan khotbah kalau lagi tiba-tiba mendadak disuruh. Tapi ya enggak juga sih, tapi untuk diri gue kayak enggak baca doang. Karena gue tuh tipe orang yang saking gak suka baca, gue baca, kadang baca doang enggak dapat apa-apa gitu loh. Kayak it's just words gitu, it's just letters gitu. Tapi pas gue coba memaksa diri gue untuk baca rema, cari rema, oh akhirnya gue tuh bisa dapat gitu sesuatu. Jadi ya your habits itu can change and look different over time. Jadi ya bisa awalnya kayak ya baca aja dulu yang penting bangun aja dulu itu udah bagus gitu kan. And then baru nanti cari rema dan lain-lain. So yeah, decide what you'll do aja. And then be kind to yourself if you miss, okay? Jangan sampai kayak ya kelewat sehari, udahlah gitu. Jadi ya udah nggak baca semua gitu kayak jangan gitu nggak usah. Kayak udah be kind to yourself aja if you miss, and then you start again gitu. Do better next time kayak gitu. It's okay kayak gitu. Jadi ya jangan sampai saat kita gagal sekali ya udah gitu nggak lanjutin lagi. Tapi ya remember practice makes progress. Jadi bagaimana bukan langsung perfect, langsung kayak wow udah baca full gitu kan, terus habis itu langsung doa 1 jam gitu kan. Dulu tuh gue kalau doa gitu ya pengen 1 jam juga kayak lirik-lirik HP lagi kayak kok baru 5 menit, kok baru 10 menit. Tapi ya kalau misalkan udah lama-lama kayak udah doa, udah setengah jam kayak gitulah. Jadi kayak kita gak perlu kayak ngerasa kayak terintimidasi kayak gue harus 1 jam full nih, kayak worship sendiri gitu. Gak usah gitu. Coba aja dengan progres masing-masing, dengan pace-nya masing-masing, dan coba berdoa minta kita tuh bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Bagaimana nih, wah amazing banget sih kalau misalkan kita itu udah punya kepekaan bagaimana kita melihat Tuhan. Karena ya pastinya di sini kan juga pengen cari jodoh, betul ya. Ya cari jodoh gitu kan, ya jangan sampai lu masuk dulu ke hubungan toksik terus habis itu toksik terus baru keluar gitu, iya ternyata toksik. Tapi lu sebelum sama dia lu bisa doa dulu sama Tuhan, minta tanda-tanda dari Tuhan, kayak gitu. Jadi gak perlu gitu kita jatuh bangun, dan gak perlu kita itu ngerasa kayak terpuruk dulu gitu kan baru kayak iya bener Tuhan salah maaf ya gitu, gak usah, kita bisa tanya Tuhan dulu. Jadi it's amazing how kalau misalkan kita tuh bisa melihat Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan, dan remember that practice makes progress and practice helps you to see God. Jadi pengen kan mujizat-mujizat yang ada dulu di Alkitab itu terjadi di kehidupan kita sekarang. And itu masih bisa, itu masih mungkin kalau kita itu terus melatih diri kita untuk terus lebih dekat sama Tuhan. Kita practice diri kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Oke? So, yang mau practice lebih dekat lagi sama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapak terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, yang menguatkan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap dari kami ya Tuhan, terus haus ya Tuhan akan firman-Mu, terus haus ya Tuhan akan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan setiap harinya Tuhan kami bisa merasakan hadirat-Mu, kami bisa merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu terus bekerja ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami Tuhan ingin terus ya Tuhan Engkau menuntun setiap hidup kami ya Tuhan, menuntun setiap langkah hidup kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami bisa Tuhan terus melihat Engkau. Dan biarlah Tuhan kami selalu ya Tuhan ingin duduk dekat di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin mendengar suara-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan kami rindukan hadirat-Mu dan sementara kami akan menerima berkat.
Thank you Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Angeli. Kami memberkati Angeli dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, apapun yang dia lakukan. Tuhan Kau pimpin, Engkau jadikan dia terus berkat dan teladan untuk anak-anak muda Tuhan Yesus. Dan Tuhan, hari ini Tuhan sama seperti firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kalau kami rindu Tuhan menjadi anak-anak muda yang peka mendengar suara-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau pun terlebih rindu berbicara kepada setiap kami. Engkau jauh lebih rindu ingin mengarahkan setiap kami melalui Roh Kudus-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka Tuhan Yesus hati kami untuk kami mendedikasikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mau mengalami Tuhan lebih lagi, maka ada harga yang harus kami bayar. Dan kami mau bayar harga itu. Karena kami tahu Tuhan Yesus untuk berdiam dan berada di dalam hadirat Tuhan. Itu lebih dari cukup. Itu adalah segalanya yang kami perlukan. Bapak, hari ini kami juga sebagai anak-anak muda-Mu, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau memberkati bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus. Dengan apapun yang sedang terjadi di bangsa kami tahu tidak ada satupun yang terjadi itu di luar izin Tuhan. Kami percaya Engkau sudah merancangkan masa depan yang terbaik bagi bangsa kami. Penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kehancuran, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada kesatuan di bangsa kami, ada kemajuan di bangsa kami. Engkau sendiri Tuhan yang memurnikan bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami Engkau murnikan, urapi mereka biar hanya roh takut akan Tuhan yang turun atas mereka Tuhan Yesus. Segala rencana si jahat yang berusaha menggoncangkan bangsa kami, krisis apapun yang sedang terjadi di bangsa kami percaya tidak ada yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan bagi bangsa kami. Dan kami sebagai anak-anak muda-Mu dengan Roh Kudus yang ada di dalam kami, berikan kami keberanian ilahi untuk terus berdoa dan berdiri bagi bangsa kami. Karena kami tahu Engkau punya tujuan yang indah, Engkau punya kegerakan yang besar untuk anak-anak muda mengenal Tuhan, dan itu akan dimulai dari Indonesia. Kami memberkati bangsa kami dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Dan sebentar kami juga akan meminta berkat yang daripada Tuhan. Teman-teman, aku undang untuk kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah studi, kuliah, sekolah, pekerjaan, bisnis dan usahamu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan akan buat berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kehidupanmu, orang-orang akan merasakan kasih Tuhan. Diberkatilah keluargamu dengan perlindungan yang terbaik daripada Tuhan. Anak cucumu tidak akan meminta-minta, tapi kehidupan kita akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Diberkatilah dengan hikmat dalam mengambil setiap keputusan dan damai sejahtera dalam melewati segala tantangan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Oke.